Satu teladan Nabi Muhammad, satu pedoman hidup Al-Quranul Karim. Rahasia magnet rezeki, satu sama terhubung. Kita manusia yang sama, sama fikir, sama rasa, sama tujuan, tanpa ada perbedaan. Rahasia magnet rezeki, satu sama terhubung. Kita baik, senantiasa terhubung baik. Diam realitas maupun alam kuantum, apapun yang kita lakukan, sama seperti memperlakukan diri sendiri. Rahasia magnet rezeki, satu sama terhubung. Satu tujuan yaitu Allah semata, satu teladan yaitu Nabi Muhammad, satu pedoman hidup yaitu Al-Quran. Rahasia magnet rezeki, satu sama terhubung. Kita manusia yang sama, sama fikir, sama rasa, sama tujuan, tanpa ada perbedaan. Rahasia magnet rezeki, satu sama terhubung. Kita baik, senantiasa terhubung baik. Di alam realitas maupun alam kuantum, apapun yang kita lakukan, sama seperti memperlakukan diri sendiri. Untukmu, duhai anakku, lihatlah masa depan cerah. Kesungguhanmu, kesabaranmu, pasti yakin kelak berbuah. Untukmu, duhai santriku, pesantren laksana rumah. Ustadz-ustadzah dan kiaimu, ikhlas mengajar berkhidmah. Doa dukungan orang tuamu, hiasi hatimu yang selalu tabah. Berjuang bekali banyak ilmu, ibadah, ikhlas dan istiqomah. Jauh di mata, dekat dalam doa, getarkan Al-Quran di dada, mengobati rindu dan luka. La tahzan innallah ma'ana. Banyak teman berkarya, tersenyumlah bahagia. Ibtasim fa dunya, tabtasim laka. Doa dukungan orang tuamu,
Hiasi hatimu yang selalu tabah. Berjuang bekali banyak ilmu, ibadah, ikhlas dan istiqomah. Jauh di mata, dekat dalam doa. Getarkan Al-Quran di dada, mengobati rindu dan luka. Latasan inna Allah ma'ana. Banyak teman berkarya, tersenyumlah bahagia. Itasim fadunya, Tabtasim lakah. Panah, panah, teh, panah, pupuk, bukan Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. panah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan semua ya? Dan Coba di bentar. Izin saya menyapa dulu ya teman-teman ya. Ada Bunda Okta. Bunda Okta di mana nih Bun? Terus Bunda siapa lagi? Tangsel, Pak. Bu. Oh iya, Tangsel ya. Bunda Winda dari Bandung Barat. Alhamdulillah. Barakallah. Baik, baik. Apa kabar nih teman-teman semua? Alhamdulillah Alhamdulillah, luar sehat. biasa. Alhamdulillah. Dahsyat. Hmm. Pak Teguh, apa kabar Pak Teguh? Alhamdulillah Ibu. Dahsyat Baik, ya Pak. Assalamualaikum. Kemarin perjalanan pulang lancar Pak. Alhamdulillah Ibu, lancar. Alhamdulillah. Hujan, nggak hujan Pak? Tadi sore hujan, sekarang udah reda. Oh iya, Alhamdulillah. Salam buat Bu Lila ya, Iya, di samping sama. Pak Teguh pastinya. Alhamdulillah. Iya, itu Malam minggu, benerin. oh, Masya Allah, Barakallah. Malam minggu nih ya, teman-teman. Alhamdulillah, malam Ahad. Semoga menjadi malam yang indah buat kita semua, buat keluarga. Teman-teman nggak jalan-jalan nih, nggak keluar rumah ya? Nggak ya, Alhamdulillah. Atau Lagi masih mungkin ngefokus. masih ada yang sedang dalam perjalanan. Ini ada Bunda Uut Syarifah juga nih. Dari mana nih Bunda Uut? Salam kenal. Dari Alhamdulillah. Sunter, Dari mana Bun? dari Sunter Jakarta Utara. Oh, Masya Allah. Dahsyat. Sunter, Jakarta Utara. Alhamdulillah. Salam satu sama terhubung ya Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin memulai ya teman-teman ya sambil saya tetap menyapa sahabat-sahabat semuanya. Ada Bunda Yesi juga dari Kuningan, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda sudah ikut bergabung di sini. Suara saya aman kan ya? Tidak menggaung? Agak menggaung dikit, Bu. Agak menggaung dikit ya. Bentar. Masih? Sudah ya. Alhamdulillah sudah. Terima kasih Bu Okta atas ininya, masukannya. Bali. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah ya. Teman-teman mengisi waktu ya malam ini saya kangen sama teman-teman ya. Sudah lama kita tidak bertemu lewat Zoom ya. Terakhir itu Zoom lewat MR Box ya. Setiap pagi rutin menyimak kajian MR Box. Coba siapa nih? Atau ya ada belum rutin nih? Saya sarankan teman-teman rutin ya mengikuti kajian MR Box setiap pagi teman-teman ya. Untuk apa? Karena di MR Box itu pembicaranya para CTMR-nya beda-beda ya. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu ya. Masing-masing memiliki pengalaman yang berbeda-beda gitu. Jadi
Siapa tahu teman-teman ada satu kalimat atau dua kalimat atau beberapa kalimat yang bisa teman-teman ambil hikmahnya pada saat itu. Ya, dahsyat. Alhamdulillah kita suatu kenikmatan kita berada di suatu komunitas yang sangat luar biasa ya. Bagi saya komunitas Magnet Rizki itu adalah pertolongan Allah di akhir zaman. Ya, teman-teman, pertolongan Allah di akhir zaman. Kenapa? Karena saya ya termasuk orang yang dari kecil itu diajak sama orang tua untuk memperhatikan ilmu agama ya. Jadi alhamdulillah orang tua membekali saya ilmu agama. Terus beberapa kali orang tua itu memberikan apa ya masukan ke saya bahwa ini hidup di akhir zaman. Kita ini hidupnya sudah tidak ideal lagi seperti zaman dulu gitu loh ya gitu. Jadi ketika ada orang tua yang meninggal atau para ulama yang meninggal, kami tuh sedih gitu loh ya. Ini gimana kami melanjutkan gitu kan. Sedangkan kita orang manusia akhir zaman itu hidupnya semakin ke sini itu tantangannya semakin besar teman-teman. Betul ya? Itu tidak seperti di zaman Rasulullah yang umatnya belum banyak, umat Islamnya belum banyak ya. Sedangkan sekarang hidup di zaman akhir ya yang fenomenanya Dajjal itu sudah keluar teman-teman ya. Nah, Pak Nas mengingatkan beberapa kali ciri-ciri Dajjal keluar itu adalah berkurangnya pekerjaan. Berkurangnya pekerjaan dan berkurangnya sumber makanan, teman-teman. Nah, kira-kira sekarang nih sudah keluar belum ciri-cirinya seperti itu? Sudah ya, teman-teman ya? Masya Allah ya. Jadi kita perlu membekali diri kita sendiri, teman-teman. Ya, perlu membekali diri kita sendiri. Ya, jadi magnet rezeki ini bagi saya itu masya Allah ya, bekal ya, bekal untuk hidup kita untuk menjadi lebih baik dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sini yang pengen banget hidupnya lebih baik dunia akhirat katakan saya. Ya, Ya, terima kasih Pak Teguh ya. Nah, alhamdulillah materi malam ini adalah tentang kuantum. Nah, Pak Teguh masih ingat nggak? Ini jurus apa nih? Kuantum ini salah satu jurus magnet Rizki ada di apa nih? lupa. LOP. Ya, kemarin seminar SAMR materinya dapat 4 ya Pak. Landasan magnet Rizki, buka perisai rezeki, kemudian law of projection, disiplin kata, gitu ya. Yang terakhir ada kickback teman-teman ya. Nah, jadi ini materi kuantum ini adalah salah satu materi di jurus law of projection ya. Masih ingat Pak Teguh law of projection apa? Kalau kita pengen mengubah impian kita, maka yang perlu diperbaiki adalah yang ada di otak kita, yang ada di pikiran kita, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi penting nggak menurut teman-teman kita memahami mengenai apa itu kuantum? Karena ada beberapa yang baru masuk grup Amazing Quantum ketika saya tanya apa motivasinya, saya pengen tahu lebih detail mengenai kuantum, Bu Ria. Oh, oke, baiklah ya. Bunda siapa ya? Bunda Windia dari Bintaro kayaknya tuh. Gitu. Maka saya izin membahas lebih detail lagi mengenai apa itu kuantum. Baik, sebelumnya kita senam otak dulu sedikit ya, teman-teman ya. Biar rileks, nggak terlalu tegang. Oke, teman-teman ya. Eh, dengan cara apa? Dengan cara kita ini aja dulu. Oke, teman-teman yuk. Kita ini di sini ada banyak sekali saraf-saraf ya di apa? Di pergelang di telapak tangan ini. Oke, begini. Terus ini teman-teman, ini ya. Hmm. Oke, terus ini. Nah, alhamdulillah. Terus matanya ke atas, ke kiri, ke kanan. Alisnya digerak-gerakkan.
Ya, kita saling mendoakan ya. Yang di samping kita ya, mungkin ada di samping Pak Teguh ada Bu Uut ya, atau Bu Okta, atau oh ada Bu Sania dari Bandung. Alhamdulillah. Kemudian Umi Umar nih siapa nih ya? Bunda Yesi, ada Bunda Winda, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Sudah ada 10 juta pengamal insan MR, insan magnet rizki berserta malaikatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Apa sih kita mempelajari kuantum? Kuantum itu apa teman-teman? Kuantum itu adalah sesuatu hal yang paling kecil. Yang paling kecil yang ada di muka bumi, teman-teman. Ya, yang kita nggak usah memikirkan muka bumi dulu, bayangkan tubuh kita. Ya, tubuh kita itu ada sel. Ya, teman-teman, pertanyaannya teman-teman coba masih bisa melihat wajah? Masih ya? Tangan masih bisa kelihatan ya? Gitu. Teman-teman mampu nggak melihat sesuatu hal di balik kulit? Nggak bisa ya, kecuali pakai alat bantu. Ya, teman-teman bisa nggak melihat apa namanya jantung? Nggak bisa ya, gitu. Kecuali pakai alat bantu. Teman-teman bisa nggak melihat sel-sel di dalam tubuh? Nggak bisa, ya. Kecil banget, kecuali pakai alat bantu, ya. Nah, di dalam sel itu ada yang lebih kecil lagi, gitu. Namanya kuantum, teman-teman. Nanti di dalam sel itu, kalau pakai mikroskop masih kelihatan tuh, ada yang namanya mitokondria, gitu ya. Ada yang namanya inti sel, ada namanya plasma sel, gitu ya. Sel itu terdiri dari tiga, mitokondria, inti sel, dan plasma sel, ya. Itu masih kelihatan, teman-teman, ya. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa terlihat, namanya kuantum, ya. Nah, sampai saking tidak bisa terlihatnya, teman-teman, di dalam ilmu pengetahuan pun, ilmu pengetahuan fisika, ya, ada namanya fisika kuantum. Ya, fisika kuantum. Jadi, ketika kita mempelajari fisika kuantum, eh, itu berbeda. Kenapa sih para ilmuwan itu memiliki cabang fisika kuantum berbeda dengan fisika pada umumnya? Karena pergerakan di dunia kuantum itu berbeda dengan pergerakan di dunia realita. Ya. Kalau di dunia realita, kita masih mengenal ilmu gravitasi gitu ya. Kalau misalkan sesuatu benda dilempar ke atas, terus jatuh gitu kan. Gitu. Ya, itu uh, gravitasi. Tapi kalau di dunia kuantum, teman-teman, itu tidak ada itu. Ya, mungkin teman-teman bisa bayangin ketika kita lihat para astronot gitu ya. Para astronot naik ke bulan itu kan oh, di di pesawatnya itu kan sudah tidak ada udara gitu kan. Sudah tidak ada udara, akhirnya mereka bergerak ke segala arah gitu kan gitu. Bisa kejedot sana, kejedot sini gitu kan. Ya. Nah, kita beruntung ya, Masya Allah, tabarakallah. Allah sudah menciptakan gravitasi di bumi ini gitu loh. Kebayang kalau bumi ini tidak punya gravitasi, teman-teman. Ini meja bakal melayang semua nih. Semua bakal melayang. Kita nggak akan bisa duduk anteng seperti ini, teman-teman. Masya Allah ya. Begitu banyak yang perlu kita syukuri di atas muka bumi ini, teman-teman. Nah, pertanyaannya, teman-teman sudah bersyukur belum nih? Ya. Berapa level bersyukur kita? 1 sampai dengan 10, silahkan teman-teman tulis. Berapa level bersyukur kita? Silakan tulis di chat coba ya. 10 itu dahsyat banget ya. Kita sudah tidak ada keluhan gitu ya. Tidak ada, pokoknya happy terus gitu ya. Alhamdulillah Bu Winda, terima kasih sudah jujur. Barakallah Bunda ya. Karena kejujuran itu penting ya teman-teman. Jujur itu penting. Nah, kuantum itu, di dunia kuantum itu, dia tidak mengenal ketidakjujuran. Nah, dunia kuantum itu hanya menerima yang baik-baik saja. Ya. Nah, ibaratnya kalau kalau Masya Allah Bunda Sudarmini 6, Pak Teguh 10, keren, dahsyat ya. Alhamdulillah ya.
Yang penting kita mengenal diri sendiri. Oh, sekarang saya level bahagianya masih 3. Gak apa-apa ya. Kita peluk diri kita, sahabat kita semua ya. Kita ini harus menjadi sahabat untuk diri kita sendiri ya. Jangan pernah meninggalkan diri kita, teman-teman. Nah, makanya kita penting mempelajari dunia kuantum, teman-teman. Bunda Yesi 7, dahsyat, barakallah ya. Apa? Penting karena di dunia kuantum inilah tempat mereparasi diri kita, atau bisa jadi tempat kita menemukan diri kita sendiri itu ada di dunia kuantum, teman-teman. Bisa jadi dunia nyata ini belum belum menunjukkan siapa diri saya. Kita belum jujur pada diri kita sendiri, teman-teman. Makanya penting dunia kuantum. Ya. Jadi dunia kuantum itu, kalau dunia realita itu terlihat, dunia kuantum tidak terlihat, teman-teman. Saking kecilnya. Apakah dunia kuantum itu nyata? Nyata, nyata sama sekali. Mungkin kalau di dunia fisika itu kan, ilmu fisika itu mereka hanya baru bisa mempelajari unsur terkecil itu adalah cahaya, teman-teman. Cahaya gelombang gitu ya, gitu. Makanya kecepatan kecepatan paling tinggi itu dihitungnya pakai kecepatan cahaya gitu, teman-teman. Nah, dunia kuantum itu eh, ya apa mirip-mirip seperti itu, teman-teman. Seperti cahaya, dia bergerak kemana saja, ya. Itu sifat dari dunia kuantum. Dia bergerak bebas. Dunia kuantum itu ya. Bergerak bebas, siapa yang mengatur dunia kuantum? Kalau di dunia nyata, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau di dunia kuantum, 1 tambah 1 dikurangin 1 bisa jadi 1.000.000. Kalau di dunia nyata, diku- ber, fisik berkurang itu jadi berkurang, tapi kalau di dunia kuantum, Allahu Akbar, kaget saya. Kalau di dunia kuantum, dikurangin itu malah bisa jadi bertambah, teman-teman. Masya Allah, dahsyat ya. Dahsyat, dahsyat, dahsyat sekali ya. Makanya, eh, masih ingat ya Pak Teguh, teman-teman semua, bahwa dasar dari ilmu Magret Rizki, landasan ilmu Magret Rizki itu ada 4 surat. Surat Al-Imran ayat 37, ya. Kemudian apa? Surat Al-Anbiya ayat 105, An-Nur ayat 55, At-Tolak ayat 2 dan 3. Ya. Pak Teguh masih ingat kita ngebahas kemarin di SAMR, kita ini seperti pohon, ya kan? Pohon. Nah, di situ di landasan magnet Rizki, landasannya itu adalah iman, teman-teman. Ya. Di Ali Imran ayat 37 ya, tentang Maryam yang mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, itu ada ketika Maryam berada di mihrab. Mihrab gitu ya, teman-teman. Nah, mihrab ini bisa berarti fisik, bisa berarti juga kiasan, teman-teman. Ya, gitu. Jadi cara mengakses dunia kuantum itu adalah, pertama, itu di Quran Al-Imran ayat 37. Itu seperti yang dibahas di landasan magnet Rizki yang Pak Nas sampaikan, ya. Ketika Maryam mendapatkan buah-buahan dari surga, gitu kan. Maryam tidak pesan GoFood, nggak pesan gosen, gitu kan. Nggak masak, nggak ada pembantu di rumah. Tiba-tiba muncul makanan lezat yang datang dari surga. Nah, kenapa hal itu diceritakan di Al-Quran? Untuk apa? Untuk kita praktekkan. Ayo teman-teman, ya. Mengapa cerita di Al-Quran itu ada? Untuk apa? Untuk kita praktekkan. Praktekkan. Ya, karena cara kita menuju keajaiban itu kita harus praktek, teman-teman. Ya, sama seperti kalau kita masak ya. Nah, misalnya Pak Teguh nih, hmm, pulang kerja gitu kan, pulang dinas, lapar gitu kan. Kemudian Bu Lila, Bu Lila, Pak Teguh nanya ke Bu Lila, "Eh, istriku, apakah engkau memasak
apa hari ini gitu kan gitu. Terus Bu Lila menjawab dengan nyanyian seperti nyanyian-nyanyian India gitu lah. Gitu ya. Saya memasak soto ayam gitu kan. Eh, ayamnya disuir-suir, diulek bumbunya, dicemplungin ke apa panci gitu. Tapi nggak praktek. Kira-kira Pak Teguh kenyang nggak suaminya? Nggak akan kenyang teman-teman. Ya. Nah begitu juga Al-Quran gitu. Selama ini Al-Quran yang kita baca itu hanya dinyanyikan. Selama ini Al- Al-Quran yang kita baca ya hanya di mulut, tidak dipraktekkan. Nah itulah mengapa akhirnya kita belum ajaib teman-teman ya itu ya. Jadi kalau teman-teman mau ajaib itu caranya adalah mengakses dunia kuantum dengan cara mempraktekkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran gitu ya. Seperti di Quran Al-Imran ayat 37 gitu ya teman-teman. Nah jadi Eh, semua pertanyaannya apakah semua manusia memiliki dunia kuantum? Punya, teman-teman ya, punya. Jadi kalau kita mempelajari dunia kuantum, menurut teman-teman keren nggak? Keren loh, ya. Para ilmuwan aja itu tidak mampu mempelajari, tidak semua ilmuwan itu mampu mempelajari dunia kuantum. Ya, makanya fisika kuantum itu pada saat itu selesai di abad ke berapa ya? Akhirnya ditinggal tuh karena nggak mampu nggak mampu meneliti. Aduh, puyang banget nih. Udah mana gitu mereka nggak percaya Tuhan gitu kan? Itu. Eh, siapa? Sebetulnya pada saat itu ada ilmuwan yang pengen percaya sekali sama Tuhan ya, sampai dia mengatakan begini, Tuhan itu nggak pernah bermain dadu gitu. Maksudnya apa? Takdir yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan berasal dari mainan dadunya Tuhan gitu. Dia bilang gitu ya. Jadi dan mereka para ilmuwan itu bertanya, kalau Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini dan kalau memang alam semesta ini adalah bekerja sesuai dengan semestinya ya. Mungkin teman-teman kan sudah sering mendengar ya bahwa nanti semesta mendukung gitu ya atau apa sih law of attraction gitu kan. Gitu. Jadi seolah-olah kita ini hanya bertransaksi dengan alam semesta saja, teman-teman. Itu. Lalu bagaimana dengan peran Tuhan? Bagaimana dengan peran Allah dalam kehidupan kita? Nah, di dalam dunia kuantum, makanya penting ya menjaga pikiran, perasaan, dan spiritual. Ya. Spiritualnya itu apa? Spiritualnya adalah pertama meluruskan niat. Ya. Makanya Allah bilang bahwa orang beriman itu yang penting itu adalah niatnya. Gitu. Dan Allah beberapa kali bilang penting sekali ketika kita melakukan kegiatan luruskan niat. Ya. Kita mencari maisha keluar gitu ya. Atau kita menuntut ilmu, luruskan niat. Luruskan niat karena Allah. Karena beda niat akan beda hasil. Gitu ya teman-teman ya. Niat itu adanya di mana teman-teman? Di dunia kuantum. Itu ya. Eh, ada beberapa ilmuwan ya. Kenapa saya konsentrasi fokus? Saya tertarik dengan mempelajari Magnet Rizky. Saya membangun komunitas Amazing Quantum. Pertama, untuk saya memperbaiki diri saya sendiri, teman-teman. Gitu ya. Terus kedua, saya ingin mengajak teman-teman juga kehidupannya jauh lebih baik. Gitu. Karena di luaran sana, ya insya Allah teman-teman sini semua baik, semua bagus semua ya. Dan zaman itu, ke depan itu akan semakin terbuka. Ya. Teman-teman sekarang mendengar ada istilah agama namanya agnostik, bukan agama ya. Mereka mendeklar bahwa saya agnostik. Itu.
Agnostik itu teman-teman sudah tahu belum? Agnostik itu kalau ateis itu kan dia tidak percaya Tuhan. Tapi kalau agnostik ini dia percaya Tuhan, tapi tidak mau menjalankan syariatnya. Ya udah percaya aja gitu loh ya. Dan yang membuat saya salah satunya prihatin, ada salah satu ilmuwan Indonesia bergelar profesor ya. Kemudian dia keturunan dari orang yang berilmu ya, keturunan dari salah satu pendiri NU teman-teman ya. Beliau mempelajari ilmu syaraf ya, ilmu syaraf, dan dia mengaku bahwa saya agnostik. Sampai pengikutnya itu bilang, wah, suatu ini ya, suatu kemewahan katanya gitu. Kan dia bilang, pengikutnya bilang, terima kasih profesor atas ininya gitu. Suatu kemewahan di Indonesia ini mengakui bahwa saya adalah agnostik. Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Mereka bilang kemewahan, gitu ya. Padahal kemewahan itu adalah ketika kita diberikan iman dan diberikan hidayah dan diberikan taufik oleh Allah. Itulah kemewahan yang sebenarnya, teman-teman. Ya, ilmu pengetahuan yang kita pelajari selama ini hanya mentok di logika kita, mentok di rasional kita. Kita tidak mampu mengakses dunia kuantum yang begitu luas, teman-teman. Ya. Nah, dunia kuantum ini adalah pintu, pintu menuju keajaiban. Kalau teman-teman tahu film Doraemon ya, pintu ajaib. Nah, inilah dunia kuantum ini adalah pintu keajaiban, teman-teman. Ya. Eh, Jadi caranya gimana? Tadi pertama mempraktekkan apa yang ada di Al-Quran. Gitu ya teman-teman ya. Mempraktekkan jurus-jurus magnet Rizki. Gitu ya. Terus yang kedua, meluruskan niat. Ya, silakan Bunda Hartatik, Barakallah ya. Meluruskan niat. Karena penting ya, kita ini jadi dunia kuantum itu ada 3 lapisan kalau di dalam diri kita ya. Pikiran, perasaan, dan spiritual. Nah, jadi penting banget kita meluruskan niat. Oke, nah sip ya. Tidak jauh-jauh dari landasan magnet Rizki ya, supaya teman-teman apal, kuat ya dasarnya, supaya teman-teman akarnya kuat. Selain Quran surat Al-Imran ayat 37, ada Quran surat An-Nur ayat 55 ya. Bahwa dunia dan seisinya ini adalah Allah wariskan kepada orang-orang soleh, teman-teman. Ya. Jadi orang-orang soleh itu hidupnya harus kaya raya. Orang-orang soleh itu hidupnya harus apa namanya berkelimpahan, tidak boleh mengeluh, gitu ya. Tidak boleh tidak bahagia, harus bahagia, teman-teman. Gitu. Gimana caranya, Bun? Supaya singkat cerita, gini ya, singkat cerita. Caranya, nah, sebetulnya kan kita itu kalau mengaku salah baik, tapi mengaku soleh itu tidak baik, gitu ya. Nah, cara supaya kita tetap berada di dalam koridor soleh itu adalah dengan kita menaikkan level menjadi seorang muslih, teman-teman. Ya, apa itu muslih? Orang soleh belum tentu muslih, tapi orang muslih sudah pasti soleh. Nah, orang muslih itu adalah orang soleh yang pengen memperbanyak orang soleh. Ya, jadi saya nggak mau nih yang soleh cuma saya sendiri. Saya pengen nanti di surga itu, yuk kita 1 juta bareng-bareng masuk ke surga yuk bareng-bareng yuk, gitu ya, gitu. Saya pengen nggak mau nih saya sukses sendiri di dunia gitu. Saya pengen punya 20 dinar. Nah, saya pengen punya 100 dinar. Nah, saya mengajak nih teman-teman untuk memiliki dinar juga. Nah, itu adalah dalam rangka niatnya adalah untuk saya ingin naik level menjadi seorang muslih, teman-teman. Gitu ya. Karena yang terpenting itu adalah kita menjadi seorang muslih gitu ya, gitu. Karena kita ini pada dasarnya adalah eh, dai, pendakwah. Nahnu du'at qabla kulli syai'in. Allah menciptakan kita sebagai khalifah fil ardi itu secara fitrah itu adalah selalu ingin mengajak kepada kebaikan. Ayo yuk ikutan yuk gitu. Saya ada
teman-teman juga kan kalau misalkan ada makanan enak gitu kan ya, eh, ada di sana ada soto enak, ada bakso enak, yuk makan di sana yuk gitu. Ayo makan rujak bareng-bareng yuk gitu kan. Ayo di sana ada diskon gitu kan. Yuk belanja di sana yuk lagi ada diskon gitu kan. Nah, begitu juga dalam kesolehan teman-teman ya. Begitu juga dalam perbuatan baik dalam rangka menolong agama Allah ya. Dengan dilandasi Quran Surat Nur ayat 55, semoga dengan kita menaik level menjadi seorang muslim, misalnya teman-teman ngajak ngajak keluarganya, ayo ikut yuk Zoom Amazing Quantum gitu kan gitu. Apa namanya? Ayo ikut jurus-jurus magnet rizki gitu kan. Nah, itu diniatkan itu kita berusaha menjadi seorang muslim, teman-teman ya, mengajak kebaikan. Jadi memperbanyak terus, memperbanyak amal kebaikan dan memperbanyak orang yang berbuat baik, ya. Memperbanyak orang-orang soleh. Itulah muslim, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga Quran Surat Nur ayat 55. Ya, dapat ya teman-teman landasan maghrib rizki. Landasan maghrib rizki yang ketiga itu adalah Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Ya, di situ Allah cerita bahwa untuk orang-orang beriman, ya, Allah akan memberikan kekayaan dan kejayaan sama seperti orang-orang sebelum kamu. Nah, itu janji Allah, teman-teman. Janji Allah kepada orang beriman. Ya, di Quran itu kan ada disebutkan insan, disebutkan bashar, insan, muslim, mukmin, ya, mutakin. Nah, ini Allah hanya bicara kepada orang beriman. Berarti tidak berbicara kepada manusia pada umumnya, ya. Untuk orang-orang beriman, kata Allah, Allah akan memberikan kekayaan dan kejayaan seperti orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang sebelum kamu? Orang-orang sebelum kamu itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Gitu ya teman-teman. Itu. Nah jadi terima kasih Bunda Fitrianti. Dahsyat lope-lopenya terima kasih ya. Jadi kita ini diajarin kaya. Diajarin eh, apa namanya sama Allah itu template-nya. Kita ini diciptakan menjadi kaya raya teman-teman ya. Kekayaan dan kejayaan seperti orang-orang sebelum kamu. Nah, kalau kita belum jaya, pertanyaannya kita sudah kaya belum? Belum. Nah, berarti cek imannya ya. Sudah jaya belum? Belum. Berarti cek imannya. Gimana ceknya? Ayo perbaiki dunia kuantum kita. Dengan cara apa? Tadi dengan cara praktek. Praktek yang ada di Al-Quran. Ya. Kedua, meluruskan niat. Meluruskan niat karena apa? Karena Allah. Ya. Meluruskan niat karena saya ingin memperbaiki diri. Gitu ya. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih soleh. Ya. Saya ingin menjadi pribadi muslim. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih beriman. Selanjutnya, di At-Tolak ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah memberikan solusi dari arah manapun, teman-teman. Ya. Karena kita punya kendala, Allah punya kendali. Ya, itu. Allah yang punya mampu mengendalikan semuanya. Gitu ya, teman-teman. Nah, tadi apa itu dunia kuantum? Sesuatu hal yang kecil ya. Sampai di ilmu fisika pun ada spesialisnya. Mempelajari dunia kuantum itu adalah namanya fisika kuantum. Jadi kalau kita mempelajari praktek jurus-jurus magnet rizki dengan terus memperbaiki dunia kuantum kita, kita ini adalah orang-orang yang keren, orang-orang yang hebat, teman-teman. Ya, orang-orang yang keren dan orang-orang yang hebat. Keren hebatnya nggak cuma di dunia, tapi dunia akhirat, teman-teman. Karena ya Allah, karena sudah diakui Allah oleh Allah, yaitu tadi melalui landasan magnet rezeki tadi, teman-teman. Ya, itu ya. Nah, caranya gimana? Buka perisai gitu ya. Jadi karakter dunia kuantum itu
kecil, tidak terlihat, energinya besar. Gede banget teman-teman ya. Lebih besar dari bom Hiroshima Nagasaki. Bom Hiroshima Nagasaki aja itu terbuat dari apa? Hidrogen ya. Hidrogen itu gas yang sangat ringan, teman-teman. Tapi itu gas yang sangat ringan, tapi itu belum dunia kuantum, teman-teman. Belum belum dunia kuantum. Nah, apalagi kita, teman-teman. Jadi kita ini Masya Allah luar biasa. Jadi nanti kita akan paham bahwa ternyata kita ini adalah pusatnya dunia. Ya, teman-teman. Kita ini adalah pusatnya dunia. Makanya di Quran, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau kita sedih, dunia akan sedih. Kalau kita happy, dunia akan happy, teman-teman. Ya. Kalau kita semangat, maka dunia akan semangat. Ya. Kalau di luar misal bilangnya semesta mendukung ya, semestakung ya. Tapi kalau kita semesta mendukung itu adalah dengan izin Allah. Makanya penting tadi memperbaiki spiritual, meluruskan niat, meluruskan niat karena Allah, teman-teman. Ya, itu. Nah, kuantum itu bentuknya itu eh, teman-teman bisa lihat cahaya nggak? Ya, ini dunia ini kan malam ya, malam hari ya, ada ada lampu ya, karena ada lampu. Coba kalau lampunya saya matiin, teman-teman nggak akan bisa lihat saya, gitu kan? Atau teman-teman juga ketika lampu lampu mati, ini gelap gulita, kita nggak bisa lihat gitu. Nah, itulah kuantum. Ada penting, bermanfaat sangat besar, tidak bisa kita rasakan pakai ini, pakai tangan, pakai jari, nggak bisa, ya. Tapi kita bisa merasakan pakai hati. Kita bisa merasakan pakai mata. Mata ini bukan sumber cahaya ya, teman-teman. Mata ini hanya seperti cermin. Dia hanya memantulkan cahaya. Berkat ada cahaya, mata kita bisa melihat, teman-teman. Gitu, ya. Jadi setiap manusia itu memiliki dunia kuantum yang sangat dahsyat. Lalu di mana, Bun? Kalau di fisik kita, saya tanya nih teman-teman. Saya tanya ke teman-teman, dunia kuantum itu, teman-teman percaya nggak? Kalau dunia kuantum itu dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang. Nih, teman-teman yang hadir semua di sini, masing-masing memiliki dunia kuantum. Percaya? Halo, percaya nggak nih? Coba tulis di chat boleh. Saya Bun percaya. Percaya, percaya. Nah, Saya Bu. pertanyaannya ada di mana? Kita belum ngomongin dunia luar ya. Kita berbicara mengenai diri kita sendiri. Kita yakin nih, kita memiliki dunia kuantum, memiliki energi yang dahsyat. Terus Bu Ria bilang, kita adalah sumber dunia itu adanya di kita, teman-teman. Itu. Pertanyaannya di mana? Di mana dunia kuantum kita itu? Apakah ada di otak kita? Apakah ada di sel-sel tubuh kita? Ya. Nah, itu tadi saya bahas ya, dunia kuantum itu di kita itu sesuatu hal yang tidak terlihat. Itu ada di pikiran kita, mindset, persepsi, itu dunia kuantum. Makanya penting banget kita memperbaiki mindset kita, teman-teman. Ya. Penting banget kita mengisi leher ke atas. Hmm. Penting banget kita mengisi dada ke atas. Ya. Jangan cuma perut ke bawah yang kita penuhi, tapi justru dunia kuantum itu sumbernya ada di dada ke atas. Ya, di mana teman-teman? Di dada ke atas. Ya, mulai dari mana? Mulai dari pikiran kita, ya, dan kolbu kita, jantung kita. Ya. Jadi dunia kuantum itu adanya di mana? Adanya di kolbu.
adanya di jantung kita. Kolbu itu di mana sih, Bun? Di jantung ya, teman-teman ya. Bukan di liver, ya. Bukan, walaupun namanya heart, hati, ya. Itu adanya di jantung. Makanya jantung hati gitu ya. Gitu. Jadi, eh, ruh, ruh itulah yang mungkin mm, ini terkait dengan kesehatan juga ya. Nanti teman-teman kalau sudah bisa menguasai dunia kuantum, teman-teman juga bisa menguasai kesehatan teman-teman. Ya, teman-teman pernah dengar mengenai kesehatan holistik? Ya, kesehatan holistik itu ada 3 unsurnya: body, mind, and soul. Dan dunia kuantum itu dan penyambung dari body, body itu tubuh ya, mind and soul itu adalah dunia kuantum, teman-teman. Makanya pentingnya ini dunia kuantum. Penting mulai dari memperbaiki pikiran kita. Gimana, Bun, cara memperbaiki pikiran kita? Mungkin pernah singkat cerita ya, teman-teman pernah mendengar bahwa jangan banyak berpikir, banyaklah berzikir. Banyakkan berzikir, jangan kebanyakan berpikir, perbanyaklah berzikir. Gitu. Itu bukan berarti kita nggak boleh menggunakan otak pikiran kita, bukan ya teman-teman. Tapi kita disuruh untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan hawa nafsu kita, teman-teman. Ya. Untuk apa? Untuk supaya energi dunia kuantum yang ada di dalam diri kita, energinya tetap dahsyat, energinya tetap besar, gitu teman-teman. Ya. Jadi tadi sifat dunia kuantum itu kan memiliki energi yang besar, tidak kelihatan, dia bisa bergerak kemanapun, ya, dan sifatnya sangat besar, gitu. Kalau sifatnya tidak besar, berarti ada sesuatu, ada perisai rezeki di dalam diri kita yang perlu kita bersihkan. Mungkin ada kata-kata kita yang tidak tepat, ya, yang membuat energi di dalam dunia kuantum kita tidak besar, gitu kan? Atau ada perbuatan kita yang tidak tepat, ya. Bermaksiat kepada Allah itu membuat dunia kuantum kita tidak besar, teman. Itu tidak membuat energi kita nanti tidak besar, ya. Atau ada pikiran kita yang tidak tepat, gitu ya. Atau ada perasaan kita yang tidak happy, gitu. Ya, jadi dunia kuantum itu adanya di mana, teman-teman? Di kolbu, di jiwa, ya, jiwa. Kalau nah dari jiwa ini, ya, dari jiwa ini menyebar ke seluruh tubuh. Nah, makanya nanti kalau teman-teman mempelajari lagi dunia kuantum, ya, iya betul kolbu. Kalau teman-teman mempelajari dunia kuantum, teman-teman akan sadar bahwa kecerdasan itu bukan di otak, ya, tapi di sel yang ada di dalam tubuh kita, di sel yang sudah dimasuki energi kuantum yang dahsyat. Kan tadi kuantum itu kan adanya di sel, teman-teman. Ya kan? Di sel itu kalau yang pakai fisika biasa, itu kan dia kelihatannya sel itu kan adanya plasma sel, inti sel, sama mitokondria. Ya. Tapi kalau pakai dunia kuantum, pakai fisika kuantum, itu kuantum itu adalah unsur dari sel yang paling kecil. Gitu. Nah, bisa jadi kolbu ini teman-teman itu menyebar. Sumbernya di jantung tapi menyebar ke seluruh tubuh, teman-teman. Masya Allah, dahsyat banget ini ya. Dahsyat banget ini. Ilmunya Allah ya. Makanya beruntung teman-teman yang sudah mengenal Islam ya. Yang selalu cinta dengan taufik dan hidayah dari Allah. Yang selalu mengharapkan taufik dan hidayah dari Allah. Ya gitu. Itu adalah kecerdasan yang luar biasa, teman-teman. Ya. Kecerdasan yang luar biasa itu adalah ketika kita mempelajari sesuatu hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Gitu ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Gitu kan. Sampai Allah itu saking pengen meningkatkan level orang beriman tadi ya.
Ya di Quran surat Al-Anbiya ayat 105 kan Allah janji untuk orang-orang beriman Allah akan memberikan kekayaan dan kejayaan. Kekayaan dan kejayaan sama seperti orang-orang sebelum kamu, teman-teman. Dan orang beriman suruh naik level lagi. Menjadi apa? Menjadi orang yang bertakwa. Ya, Quran At-Tolak ayat 2 dan 3. Siapa itu orang bertakwa? Orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu dimulai dari sesuatu mengimani sesuatu hal yang tidak terlihat. Itu ya. Ilmu pengetahuan saat ini ya mengenai neuroscience itu mempelajari otak mereka tuh hanya mampu mempelajari 10 sampai dengan 20%. Sisanya mereka bingung. Aduh, puyeng nih. Puyeng mempelajari otak ini. Betul. Siapa yang nyuruh otak ini punya pikiran seperti ini? Nah, ternyata kolbu, teman-teman. Gitu ya. Masya Allah. Makanya nanti di akhir zaman ya, di akhir zaman apa namanya? Ini kan nggak bisa ngomong ya semua ya, mulut nggak bisa ngomong gitu kan, yang ada tangan tangan kita gitu. Nah orang-orang agnostik tadi nggak percaya teman, nggak percaya dengan akhirat. Yang dia percaya ya udah hidup-hidup di dunia aja, yang penting jangan melakukan kejahatan, jadi orang bener gitu kan. Itu ya, jadi naudzubillah min dzalik ya. Nah, semoga betul, Bun, tadi disebutkan orang agnostik tidak sampai levelnya buat mempelajari karena mereka, iya betul. Apakah dunia kuantum hanya bisa dipahami dengan iman dan akal? Jadi dunia kuantum itu kan sebetulnya ada, sudah ada, ya ciptaan Allah, gitu ya. Nah, kenapa orang-orang kita bisa mengakses dunia kuantum seutuhnya itu adalah dengan cara memperbaiki niat. Ya, makanya Allah bilang perbaiki niat, segala sesuatu perbaiki niatnya. Kenapa? Bukan karena Allah cerewet, teman-teman. Karena Allah sayang sama kita. Allah tahu kelemahan kita, gitu loh. Kita ini lemah terhadap hawa nafsu. Musuh terbesar kita ini bukan setan. Musuh terbesar kita ini adalah hawa nafsu di dalam diri kita sendiri, teman-teman. Gitu ya. Tapi kita suka nyala-nyalain setan. Padahal hawa nafsu di dalam diri kita itu yang paling besar, teman-teman ya. Makanya kata Allah, luruskan niat, ya. Luruskan dulu niat, nanti Allah yang akan bantu, gitu ya. Nah, pertanyaan Pak Lukman, apakah dunia kuantum hanya bisa dipahami dengan iman dan akal? Ya, bisa, betul. Itu. Ya, karena ya kalau bukan dengan untuk mencapai ilmu kan harus pakai iman dan akal, Pak. Ya kan? Pakai apa lagi coba? Kan kalau kita mempelajari ilmu harus dua-duanya itu kan gitu. Nah itu orang-orang yang agnostik itu mereka terjebak dengan hanya menggunakan akal mereka gitu. Padahal mengenai otak sendiri, teman-teman ya, mengenai otak sendiri mereka tuh belum mampu mempelajari otak secara 100% teman-teman. Makanya mereka bilang kita ini kecerdasan apa pikiran sadar itu paling cuma 10-20%. Sisanya adalah pikiran bawah sadar. Itu adalah dengan kata lain mereka juga nggak mampu gitu loh. Karena resikonya terlalu besar teman-teman. Mempelajari otak manusia itu. Ya, terlalu besar dan bisa jadi kejahatan ya kalau misalkan orang sudah meninggal terus nanti dipelajari otaknya gitu. Nggak bisa juga kan kita mempelajari otak yang sudah meninggal untuk dipraktekkan pada manusia yang masih hidup, kan nggak bisa juga ya teman-teman ya. Jadi memang otak manusia itu banyak keterbatasan ya Allah, Allahu Akbar ya. Maka ketika kita mendapatkan iman, itu alhamdulillah ya Allah, nikmat sekali ya. Semoga kita semuanya terus bisa berdekatan terus dengan para ulama, dengan guru-guru ya, di sekitar teman-teman, dengan orang-orang soleh ya, dengan orang-orang baik gitu kan, orang-orang yang mengajak kepada cinta kepada Allah dan Rasulullah gitu ya. Orang-orang yang selalu mengingatkan dalam hal kebaikan gitu ya. Gitu. Jadi itulah kekayaan yang sebenarnya, teman-teman. Karena nanti iman itu makin kelihatan penting banget, teman-teman, ya. Dan kita akan
Kalau saya sendiri melihat beliau itu, ya Allah, betapa betapa iman itu mahal ya teman-teman. Mahal banget gitu. Nah, apa nih penyebabnya nih? Penyebab dunia kuantum itu tidak memiliki energi yang tinggi. Ya, kan tadi landasan Margaret Rizky, ingat ya teman-teman ya? eh, apa namanya? Ada di Quran surat Al Imran ayat 37 ya. Kemudian An-Nur ayat 55, Al-Anbiya ayat 105 dan At-Tolak ayat 2 dan 3 gitu ya. Cara mengaksesnya gimana? Dipraktekkan gitu ya. Kedua, meluruskan niat gitu. Nah, yang ketiga itu adalah berkumpul. Berkumpul terus dalam majelis ya. Ya, dalam majelis taman-taman indah, taman-taman ilmu ya. Karena untuk menuju 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 kenikmatan dunia kuantum ini harus dengan ilmu, teman-teman. Tidak dengan nafsu, ya. Tidak dengan nafsu, ya. Musuhnya ilmu itu adalah nafsu. Allahu Akbar. Makanya penting banget meluruskan niat, karena nanti kalau kita niatnya udah lurus, nanti Allah yang akan jaga, gitu. Amin, amin ya Allah Bunda. Masya Allah, barakallah Bun, ya. Bu Hartatik, barakallah, ya. Nah, jadi di dalam kembali ke dalam diri kita ya teman-teman, kita ini memiliki energi yang besar ya, yang tersimpan di dalam dunia kuantum ya. Maka gimana cara meraihnya? Kan kita ini hidup di antara di satu titik ya. Kita ini hidup di satu titik di mana di belakangnya adalah masa lalu, depannya ke depannya adalah masa depan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya teman-teman pengen nggak memperbaiki masa depan? Caranya adalah memperbaiki dunia kuantum. Gitu ya. Memperbaiki dunia kuantum. Jadi gimana caranya kita memperbaiki masa depan adalah dengan cara memperbaiki dunia kuantum. Ya, teman-teman. Kenapa dunia kuantum itu tidak perlu diperbaiki? Memang ada yang tidak baik-baik saja. Ada. Yaitu pertama, orang-orang yang memiliki luka batin. Ya. Orang-orang yang memiliki luka batin, belum ridho dengan ketentuan Allah, gitu ya. Itu dunia kuantumnya tidak mudah, teman-teman. Nanti energinya nanti tidak dahsyat. Gitu. Maka cara mengakses dunia kuantum itu adalah dengan energi yang besar itu adalah dengan cara kita membersihkan diri kita dari luka-luka batin. Gitu ya. Pertama, saya tiap pagi kan saya selalu nge-share nih zikir pagi ya teman-teman nanti praktekkan ya zikir pagi ya. Kemudian di zikir pagi itu kan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ada sifat-sifat manusia itu yang membuat dunia kuantumnya itu tidak dahsyat. Apa? Bukhal, pelit, ya. Kemudian Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasali, apa namanya, malas. Malas, suka menunda-nunda. Nah, itu bisa membuat energi kuantum kita, dunia kuantum kita tidak dahsyat, teman-teman. Ya. Jadi gimana caranya? Pertama, membersihkan luka batin kita, ya. Kedua, mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Ya, tadi penyakit malas, menunda-nunda dalam hal kebaikan, ya. Kemudian pelit, gitu ya, bukhel, ya. Pelit itu bisa pelit harta, pelit ilmu, pelit waktu, gitu ya, gitu. Maunya waktu dipakai cuma buat hura-hura doang, gitu kan. Oh, ini ada duitnya nggak nih? Kalau nggak ada duitnya, aku nggak mau ikut ah. Ya, ngomong doang, ilmu-ilmu doang. Pak Ustadz lagi. Ya, gitu. A- Aku tuh perlu uang banyak nih buat bisnis. Aku perlu cuan, cuan, cuan gitu ya, teman-teman. Saya perlu cuan buat bayar hutang gitu kan, gitu. Ada duitnya nggak nih? Saya udah jelas-jelas butuh duit. Lah, tapi teman-teman nggak mau belajar ilmunya,
gitu. Nah itu hati-hati, itu salah satu penyakit bukhal ya, pelit gitu ya, pelit terhadap waktu gitu. Dia nggak mau dia tidak mau mengisi dada ke atas, dia tidak mau mengisi leher ke atas, karena cara mengakses dunia kuantum itu adalah dengan memperbaiki dada ke atas, teman-teman. Memperbaiki dada ke atas, dada, leher ke atas gitu, teman-teman ya. Itu. Inilah orang-orang yang memiliki energi tinggi, teman-teman. Ya. Nah, terus apalagi yang membuat energi kuantumnya nggak keluar? Apa namanya? Adanya penyakit hati. Apa penyakit hati apa? Maunya kita yang nomor satu. Sekarang kan ada NPD ya, neuro NPD itu narcissistic personal, D-nya itu disorder ya. Sebetulnya NPD itu yang membuat sakit ya, sakit maaf ya tidak disiplin kata. Disordernya gitu. Tapi secara manusia itu secara alami itu dia memiliki narsistik. Dia memiliki minus satu, ego ya, ego. Ego ini memang kita ini dikasih modal sama Allah, manusia ini bukan malaikat ya, lengkap dengan egonya gitu. Nah, cuma egonya manusia itu harusnya itu dipakai untuk dalam rangka men- lebih lebih dekat lagi kepada Allah gitu loh teman-teman gitu. Nah, cuma ada beberapa orang yang menggunakan egonya untuk hawa nafsunya, untuk nafsunya gitu ya, untuk perut ke bawah akhirnya, bukan dada ke atas tapi dada ke bawah itu. Itu yang membuat dunia kuantum kita energinya nanti tidak dahsyat, teman-teman. Ya, ego. Ego itu nanti kalau diterusin, teman-teman ya, diterusin nanti akan muncul apa? Iri dengki. Nah, itu penyakit. Penyakit yang membuat dunia kuantum kita nanti energinya nggak besar. Padahal kita itu sudah diberikan energi yang begitu dahsyat sama Allah. Itu ya. Makanya tadi para ulama bilang, udah jangan kebanyakan mikir, banyakin zikir. Dan semoga dari zikir inilah kita bisa memperbaiki energi kuantum kita. Kita bisa memperbaiki dunia kuantum kita, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi penyakitnya tadi apa? Ego ya. Tadi penyakitnya tadi yang bukhel ya, kemudian malas, suka menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Itu penyakit. Kemudian penyakit hatinya itu adalah ego yang tinggi. Terus kedua itu adalah iri dengki ya. Terus ketiga itu adalah marah-marah. Nah, marah-marah itu membuat dunia kuantum kita nanti tidak tinggi energinya, teman-teman. Ya. Terus eh marah akhirnya kalau marah-marah ini diteruskan ada rasa takut, khawatir ya, seperti misalnya korupsi, tidak jujur, itu kan ada rasa takut tuh. Bukan bukan khauf ya, bukan rasa takut khauf kepada Allah, bukan. Ini rasa takut karena kebayang-bayang terus dengan kesalahan dia. Rasa takut, takut nggak makan, takut nggak kebagian rezeki. Nah, itu nggak boleh, teman-teman ya. Nanti dunia kuantumnya tidak tinggi. Terus apatis, ya, apatis itu tidak peduli terhadap lingkungan. Itu juga membuat dunia kuantum kita tidak tinggi, teman-teman. Dahsyat ya. Dah saya sebutin itu aja dulu ya. 6. 6 yang menyebabkan dunia kuantum kita tidak tinggi. Ya, ada pertama ada penyakit fisik ya tadi, malas, menunda-nunda pekerjaan ya, terus pelit ya gitu. Nah, terus sisanya yang 5 tadi gitu ya. Jadi semoga dengan tem- eh, jadi gimana caranya nih Bun membuka dunia kuantum supaya energinya dahsyat, supaya kita bisa menjadi pribadi magnet rizki ya? Adalah dengan cara buka perisai. Buka perisainya, ngaku ya Allah. Jadi perisai rezeki itu adalah cara untuk membuka keajaiban ya. Jadi silakan nanti teman-teman ketika mau tidur tulis prestasi yang sudah teman-teman lakukan hari ini.
sampai dengan hari ini. Dan ditulis juga perisai rezeki yang perlu teman-teman perbaiki. Perisai rezeki yang perlu teman-teman buka. Tadi ya, gitu. Misalnya tadi masih egonya masih tinggi gitu kan. Masih suka menunda-nunda pekerjaan. Masih suka ada pelit-pelitnya gitu kan. Ada bakhil-bakhilnya gitu. Masih suka apa namanya? Iri dengki, naudzubillah min dzalik ya gitu. Atau masih suka marah-marah gitu kan. Atau tidak peduli gitu, apatis gitu. Atau rasa khawatir yang berlebihan gitu ya. Nah, itu adalah yang membuat itu salah satu perisai rezeki yang harus kita buka. Gimana caranya? Istighfar ya. Kalau teman-teman merasakan di hati teman-teman muncul keenam penyakit tadi, ya, keenam penyakit tadi yang membuat dunia kuantum teman-teman nanti tidak besar, itu segera diistighfarin. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Gitu ya teman-teman ya, gitu. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Masih juga, maka yuk kita sholat taubat. Makanya saya sarankan ya ke teman-teman, saya pribadi juga mempraktekkan itu setiap hari ketika kita sholat duha, niatkan juga dengan sholat taubat. Ya, sholli sunatat duha wa taubat. Bayangkan dosa-dosa yang kita lakukan, juga bayangkan juga impian-impian kita. Impian kita teman-teman apa nih? Kan tadi impian kan masih di dunia kuantum ya, itu. Itu energinya besar teman-teman. Nah, apa namanya? Dia sholat duha dan sholat taubat. Kenapa? Bagi saya mempraktekkan sholat duha dan sholat taubat itu adalah mempraktekkan khauf dan roja. Ini kan antara roja dan khauf itu harus seimbang teman-teman. Kita hidup dunia itu nggak boleh terlalu roja, terlalu yakin. Nanti saya punya impian begini, yakin nih bun. Saya pengen Pajero, yakin nih bun. Nanti Allah pasti kabulkan, gitu kan. Boleh punya rojak seperti itu boleh, boleh banget ya. Tapi harus diiringi dengan khauf. Khaufnya apa? Ya Allah, saya sadar dosa saya masih banyak ya Allah. Gitu ya. Jadi jadi harus dinaikkan terus levelnya. Gitu ya. Antara khauf dan roja. Dahsyat. Alhamdulillah sudah jam 21. Silakan, jadi ada pertanyaan. Oh, ada Bunda Hartatik. Bun, saya ada nyeri di tumit kaki kanan. Ini bagaimana ya, Bun? Bunda nanti perbaiki dunia kuantum ya. Nah, coba ada nggak orang-orang yang eh, Bunda masih. Jadi nanti kalau teman-teman paham ya, kalau teman-teman sudah terbiasa menjaga dunia kuantum itu kan milik Allah ya. Hati kita tuh selalu berbunga-bunga gitu ya. Dan berbunga-bunganya ini tidak boleh terpengaruh oleh kondisi apapun. Nah, kondisi apapun ini yang perlu kita sholat taubatin. Misalnya, ada nggak Bunda ada maksudnya kayaknya saya masih punya salah sama orang itu deh, gitu. Atau ada hutang yang belum terbayar, ya. Atau ada pikiran yang belum plong, ya. Ada pikiran yang belum plong, itu. Itu juga mempengaruhi teman-teman, ya. Makanya ditulis Bunda, ditulis. Ini kan di tubuh kita itu kan kita belajar mengenai fisika, biologi, kimia ya. Dulu saya orang eksak banget, Bun. Saya hobi banget tuh matematika, fisika, kimia. Sampai guru guru matematika saya tuh ngefans banget sama saya. Sampai saya ditawarin, Herya sini, kamu mau nilai berapa katanya. Gitu, Masya Allah ya. Karena saya hobi ya. Bagi saya diajarin sama kakak saya tuh matematika itu adalah kuncinya ilmu katanya. Kalau kalau apa namanya? Kalau kamu bisa menguasai matematika, kamu bisa menguasai semuanya gitu ya. Dahsyat ya. Anak kecil ya, saya di SD diomongin kayak gitu. Jadi saya semangat tuh. Senang belajar matematika. Dan gara-gara saya senang matematika, akhirnya saya senang kimia, fisika, biologi gitu. Tapi kalau biologi kemarin tuh hafalannya banyak banget gitu. Tapi kimia dan fisika itu saya senang banget teman-teman.
Itu. Nah, di tumit kaki, tumit itu apa? Lutut ya, Bun? Nanti kapan-kapan ya kita kita bahas ya itu. Tapi Tumit ala itu kulihal sekarang ini loh Bun, tumit. yang bagian belakang bawah itu loh Bun. Oh, Kak, lutut bagian belakang bawah. bukan lutut, bagian kaki, telapak kaki, tapi yang bagian belakang yang bawah. Oh, iya 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 di sini ya. Oh, iya iya. Iya. Oke oke. Nanti ini ya saya share. Sebenarnya kemarin-kemarin juga saya udah pernah share mengenai apa namanya olahraga yang dari China apa namanya Tai Chi ya Tai Chi. Nah, sebelumnya Oh. saya kan suka yoga juga ya teman-teman gitu. Jadi setelah di era postmodern ini teman-teman ya, apa sih yang membedakan postmodern dengan zaman modern? Ya, kita ini sudah lewat dari zaman modern ya teman-teman. Kita ini masuk ke era postmodern. Era postmodern itu adalah orang-orang yang fokus ke spiritual, ya, berusaha terus memperbaiki spiritualnya. Nah, begitu juga akhirnya olahraga pun berubah, teman-teman ya. Olahraga itu tidak cari yang high impact, tapi yang low impact, tapi high effect gitu ya. Seperti Pilates, itu kardio ya. Eh, Kemudian apa namanya kardio. Awalnya kan kita olahraga itu kan saya dulu senangnya bulu tangkis gitu ya, teman-teman ya. Terus ya tenis gitu kan yang hard gitu kan yang keras gitu kan yang hanya memperbaiki otot luar gitu atau lari gitu kan. Nah, setelah saya mempelajari magnet Rizky, saya mempelajari Amazing Quantum, saya membangun Amazing Quantum, olahraga saya udah nggak ngomongin yang terlalu keras, teman-teman. Olahraga saya cari saya yang lembut, yang ramah untuk diri saya sendiri. Nah, diawali saya yoga gitu ya. Karena yoga yoga itu adalah intinya adalah pernafasan, memperbaiki pernafasan, teman-teman. Memperbaiki keseimbangan tubuh kiri dan kanan ya dan memperbaiki pernafasan. Nah, selain yoga ada namanya Pilates. Pilates itu membentuk keindahan ya. Jadi keluasan di dalam otot-otot kita. Nah, ada lagi sebetulnya yang lebih dahsyat, itu adalah Tai Chi. Ya, kalau Tai Chi itu dia memperbaiki postur tubuh kita, ya. Mulai dari apa? Postur tubuh kita tuh terdiri dari apa? Terdiri dari tulang, otot, ya. Tubuh kita itu kan terdiri dari rangka dan otot. Apa sih fungsi rangka? Fungsi rangka itu adalah nanti kita bahas di lain waktu kali ya. Tapi saya kasih spill dikit. Fungsi rangka itu adalah membuat tubuh kita tegak dan rangka itu adalah tempat melekatnya otot. Ya. Nah, setelah saya mempelajari Amazing Quantum, kemudian saya olahraga saya juga Tai Chi, saya merasa teman-teman, otot kita ini ada namanya otot luar dan otot dalam. Ya, almarhum suami saya meninggal 2018, teman-teman. Saya penasaran, apa ya yang membuat suami saya meninggal kemarin itu? Itu yang terus saya pelajari gitu loh. Karena setelah dibawa ke apa namanya? Ke rumah sakit, jantungnya sehat, teman-teman. Ya beliau kan tanpa izin saya beliau ikut asuransi syariah teman-teman ya gitu ikut asuransi. Kalau saya tipenya saya nggak mau, saya nggak suka ikut asuransi. Daripada ikut asuransi mending beli emas gitu kan dinar gitu ya dulu belum ada dinar. Nah terus nah ternyata beliau ikut asuransi. Nah waktu ngurus asuransi itu kan harus ada eh, mengantar dari rumah sakit dan rumah sakit bilang suami saya nggak punya penyakit jantung gitu. Nah, setelah saya mempelajari Amazing Quantum, kemudian Tai Chi ya, ternyata sepertinya ada otot jantung yang malas ya. Jadi teman-teman, yuk nanti praktek ya Tai Chi ya di rumah. Nanti saya share deh eh, YouTube-nya ya. Ya Bun, Teman-teman praktek iya, ikuti ditunggu. gerakan di situ ya. Ya, iya Bun. Apa namanya? Oh ya, kok malah di mute. Maaf maaf Bun. Apa namanya Bunda Hataltik nanti kalau mau bicara ini lagi ya, punten.
Di Tai Chi itu ya, apa namanya, kita mempelajari. Saya banyak mempelajari otodidak ya teman-teman, karena kehidupan saya sudah ya 17 tahun saya di dunia formal gitu ya, sudah paham banget lah ya insya Allah. Karena di Tai Chi itu teman-teman, itu di ternyata untuk memperbaiki otot luar dan otot dalam. Makanya kalau saya tidak belum belum senang tuh olahraga tuh nge-gym ke fitness itu nggak, rasanya saya belum klak gitu loh. Itu. Karena di situ tidak diperbaiki posturnya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman perbaiki posturnya ya di Tai Chi tersebut ya. Mulai dari rangkanya nanti ini diperbaiki. Gerakannya sederhana, tapi terus-menerus dan terasa sekali itu ngegeber banget otot jantung, teman-teman. Otot jantungnya digeber, digeber otot jantung, otot paru-paru. Dan saran saya ketika teman-teman mempraktekkan Tai Chi ini, gunakan energi kuantum terbaik ya. Fokus memperbaiki jantung, kemudian memperbaiki otak kita, neuroscience kita ya. Nah, nanti dari sini untuk Bunda Hartatik, dari sini jantung ini lakukan dengan senyum, fokus ke nafas ya. Perbaiki pernafasan, kemudian ini insya Allah akan baik lagi, Bu. Karena ini apa namanya, akan nyambung semua. Kita menggunakan kesehatan holistik ya, Bun. Itu. Iya. Nah, selain itu ikhtiar fisiknya gitu ya, itu. Ya Ikhtiar Bun, seorang baik-baik. magnet rizki itu adalah ikhtiarnya adalah untuk membuka perisai rezeki ya, teman-teman. Gitu ya. Ya, Jadi kita menemukan dosa-dosa apa saja kita di masa lalu. Itu. Ya, ingat ya, kita ini sedang berdiri di satu titik. Sebelah sebelumnya ada masa lalu, ke depan itu ada masa depan. Nah, banyak orang itu energinya belum dahsyat karena dia ketarik dengan energi masa lalu. Nah, gimana caranya untuk masa lalu itu segera disolat taubatin, teman-teman. Ya, tidak boleh ada pikiran tidak baik, tidak boleh ada kepada siapapun. Gitu. Gitu ya, Bun. ya, ya Alhamdulillah. Bun. Terima kasih. Jazakumullah. Sama-sama, Bunda. Bunda Hartatik tinggalnya di mana ya? Lampung Tengah, Bun. Oh iya, sama Ustadz Solicen ya. Iya, sama Ustadz Iya, Solicen. ya, barakallah, Bun. Jazakillah Oh, khair. Alhamdulillah. iya. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Kalau Kok tidak saya ada, tan kok saya nggak tahu sih Bun kalau ada Zoom dengan Bunda Hoiriah, di mana nge-share-nya? loh, Bunda dapat link Zoom-nya dari mana, Bun? Tadi dari Bu Winda kan saya di ini di Oh, Masya di Allah, tabarakallah. Bu Winda Bandung. iya katanya, Ah, Bun dahsyat. mau ikut Assalamualaikum ya mau ikut Zoom mau nggak ini katanya itu Bunda Hoiriah. Loh, ya ya terima kasih ini ya Allah lah. Kok saya nggak tahu di mana linknya saya. Saya share di grup Amazing Quantum, Bunda. Saya berarti belum masuk grup berarti. Iya, belum, Bun. Itu. Tapi tadi saya share juga, monggo kalau mau ikut, Bun. Barakallah. Banyak juga, ada WR, CTMR juga banyak yang masuk di grup Amazing Quantum. Iya, Semoga pasti nanti bermanfaat. nanti saya dimasukkan ya, Bun. Ya, Bunda. Barakallah. Sehat Saya udah selalu, ya, simpen Bun. nomornya Bunda Hairiah loh. Sudah save ya? Udah waktu kemarin abis itu MR Box pagi itu. Oh, ya Masya Allah, dahsyat. Siap. Yang simpati atau yang ini? Apa Mana ya yang Bun ya? Belum ya ini nanti, kemarin nanti belum kita lihat. lanjut lah ya. Iya. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Bunda, insya Allah Amin, ya. amin. Ya. Eh, Walaupun dunia kuantum kita itu tidak boleh terkalahkan oleh kesehatan kita. Dunia kuantum itu Betul, harus di atas segalanya. betul, betul, Dunia Bun. kuantum itu harus bagus terus gitu ya. Kita Iya. teman-teman ya. Dahsyat. Amin. Alhamdulillah ya, kita bertemu di Alhamdulillah. suatu komunitas yang sangat luar biasa. Semoga nanti Pak Nasrullah panjang umur, sehat selalu gitu ya. Ustadz Solicen juga, semua sahabat-sahabat CTMR, dan seluruh pengamal ilmu magnet rizki. Allah selalu Amin. muliakan, bahagiakan.
Sehat selalu. Amin ya rabbal Amin. alamin. Tapi Bun, kemarin saya waktu kerja di tempat orang yang sering marah-marah hampir tiap hari. Jadi nggak nyaman kerjanya mau keluar tapi masih butuh buat nafkahin anak-anak. Dahsyat Bunda Fitrianti. Ah, Bunda Fitri yang ini ya, yang di Teluk Naga ya. Dahsyat ya. Kalau bisa ikut THMR ya Bun. Ya, nanti di THMR itu nanti kita pelajari ya. Ada spiritual meter ya. Jadi kalau kita sudah punya spiritual meter, ibarat kita lagi nyetir mobil, itu kita bisa mengontrol kecepatan kita ini berapa, teman-teman. Gitu ya. Nah, orang-orang yang marah-marah itu spiritual meternya adalah -3. Nah, kalau titik keajaiban itu ada di +6. Saya pernah hidup ya, apa ya, bukan hidup ya, apa ibaratnya saya pernah punya temen ya, tanpa sadar, sadar dia ternyata memiliki energi minus, lebih dari marah-marah teman-teman, -6, -7, bisa jadi -8 gitu. Masya Allah. Tapi saya awalnya saya ketarik. Awalnya saya ketarik. Ketariknya tuh gimana? Saya nggak ikut marah-marah, cuma badan saya kok jadi lemes ya. Ya Allah, saya kok lemes ya. Saya kok merasa. Nah, disinilah saya menemukan eh eh, Amazing Quantum. Ya, saya kan bikin grup Amazing Quantum itu adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman. Itu Allah hadirkan manusia -6 ke bawah, -7, -8, teman. Ya Allah Akbar, Masya saya lemas Allah. gitu loh. Tapi dari situ ternyata Allah hadirkan. Nah, Bu Hartati pasti sudah ikut THMR ya. Itu kita diajari Alhamdulillah sudah, mengenai Bunda. aritmatika spiritual meter. Ya, 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 ya. aritmatika spiritual meter itu apa? Kita ini bertransaksi. Ya, ketika orang itu marah-marah ya -3 ya. Kalau kitanya kalau kitanya ikut marah-marah juga jadinya -6, nantinya nggak ajaib. Jadi gimana caranya? Minimal kita harus +3. Tapi pengalaman saya dengan dihadirkannya orang-orang yang tidak baik tersebut, saya menjadi terbiasa +6, teman-teman. Jadi Allah memicu saya untuk memperbaiki spiritual meter saya, untuk terus berusaha menjadi pribadi +6 dengan menghadirkan orang-orang -6 tadi, teman-teman. Tapi saya sadar, saya kalau -6 saya sendirian, itu kurang kuat. Karena sekuat-kuatnya dia, misalkan dia lagi -5 atau -6, itu -6 tambah saya seorang -6, jadinya cuma jadinya 0, jadinya +1. Maka yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan itu adalah saya rutin terus ikuti kegiatan-kegiatan magnet Rizki. Gitu, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya makanya ketika eh, teman-teman ya, ketika teman-teman hadir nih di camp offline Magnet Rizky, terutama camp offline ya, itu keajaibannya dahsyat banget, teman-teman. Dahsyat banget. Saya, Ada salah satu saya teman saya, Bu berencana Ade mau ya, ikut nah, beliau offline. CTNR juga, tahun berapa ya, 2019 ya, ikut camp offline Magnet Rizky, tahu nggak? Pulang dari camp offline, tiba-tiba muncul mata air di depan rumah dia. Kedalaman nggak nyampe 10 meter, teman-teman. Dan sekarang beliau minum dari mata air di depan rumah dia tersebut. Masya Allah. Gitu. Jadi, kenapa ketika kita setelah ikut camp offline atau seminar Magnet Rizky atau training Magnet Rizky, kita jadi pengen ikut lagi. Karena pada saat itu dunia kuantum kita, energi kuantum kita dahsyat, teman-teman. Kebantu, kebantu dengan teman-teman yang lain. Misalnya nih, sekarang nih, ada 18 orang, ya. Ada 18 orang atau 17 orang yang hadir di sini dengan energi +6. Maka +6 dikali 17 berapa, teman-teman? Gitu. Nah, jadi Fitri, ketika, nggak apa-apa, ketika pada saat itu bertemu dengan orang, beliau tersebut terjadi di -3, marah-marah. Nah, doakan aja, ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau.
Ya, gitu. Ya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Bunda Sania. Tahapan praktek dunia kuantum untuk suami yang membuat gak nyaman gimana ya? Pertama, istighfar. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Ya Ya, belajar. gitu. Bunda Sania, Bunda Fitri juga ya, Neng Fitri ya. Mungkin di tempat kerjanya gitu ya. Katakan aja, ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Ya belajar. Gitu ya. Jadi niatkan kan tadi untuk mempraktekkan dunia kuantum itu kan pertama meluruskan niat. Meluruskan niat pertama adalah hadirkan Allah. Saya memperbaiki ini dalam rangka menggapai ridha Allah. Saya mempraktekkan dunia kuantum supaya Allah makin cinta kepada saya. Supaya Allah makin ridho kepada saya. Supaya Allah menolong saya. Gitu ya. Adapun ada beberapa orang di hadapan kita yang energinya sedang tidak baik-baik. Mereka adalah partner kita. Apakah dunia kuantum kita ini sudah benar-benar dahsyat? Gitu teman-teman. Makanya Allah hadirkan gitu. Ya. Jadi amin amin ya rabbal alamin Bunda Teh Neng Fitri amin ya Allah amin amin. Coba bapak-bapak ya kakak-kakak teteh barangkali ada eh, ikhwan yang baik gitu ya. Masya Allah. Amin, amin. Nah, ini semoga ini juga dalam rangka semoga malaikat hadir gitu ya di kajian ini gitu ya. Kemudian energinya jelek ke atas gitu ya. Allah mendengarkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk orang yang marah-marah atau suami yang nggak nyaman, suami adalah partner surga kita. Anak-anak adalah partner surga kita. Ya, Bunda Sania, ya. Teman kantor kita adalah partner surga kita. Karena kita adalah insan ajaib. Kita adalah makhluk surga yang sedang hidup di dunia. Ya, gitu. Jadi, tadi makanya pentingnya meluruskan niat. Kita transaksi kita dengan Allah saja. Dimarahin nggak apa-apa ya Allah. Yang penting saya salah, ampuni saya siap belajar. Yang penting saya dapat belajar dari kejadian ini ya Allah. Yang penting Engkau memberikan hikmah dari kejadian ini ya Allah. Gak apa-apa suami seperti itu ya Allah. Yang penting saya mendapatkan hikmah ya Allah. Beri saya hikmah ya Allah. Gitu ya. Gitu teman-teman. Terus sampai teman-teman nanti terbiasa menjadi pribadi plus 6. Pribadi plus 6 itu apa? Betul. Pribadi yang penuh dengan cinta dan pengabdian. Hatinya selalu berbunga-bunga gitu ya. Gitu. Nah, nanti Bunda Sania semoga setelah ini walaupun suami tidak nyaman, hati Bunda tetap berbunga-bunga kepada suami ya. Nanti kapan-kapan ya kita membahas mengenai hubungan suami istri itu harus 3 H. H itu. H itu apa? Happy, kedua holy, ketiga hot. Hmm. Nah, Bunda Sania coba perbaiki ketiga H Ini ini. loh. Happy, holy, and hot. Masih happy nggak mas suami? Kalau belum, ayo Pasang. perbaiki. Ya, holy nggak? Masih merasakan surga nggak mas suami? Kalau belum perbaiki dengan sholat taubat teman-teman. Tuh. Udah akui aja saya salah. Karena saya belum berhasil memuliakan beliau ya Allah. Saya mengaku saya belum berhasil memuliakan suami saya. Saya mengaku saya belum berhasil memuliakan rekan kerja saya. Saya mengaku saya belum berhasil menjadi pribadi untuk memuliakan, membahagiakan sesama. Itu teman-teman, ya. Karena nanti kalau teman sudah belajar Magnet Rizky, hidup dunia itu hanya untuk bersenang-senang. Senang. Gitu, ya. Hmm. Masya Allah. Oh Bunda Okta kemarin Allah izinkan ikut camp Magnet Rizky. Oh, Masya Allah luar biasa. Iya, keren banget teman-teman. Camp offline itu dahsyat ya. Ini Magnet Rizky itu saya rasakan training paling murah teman-teman sebetulnya. Itu Betul. ya. Murah hasilnya dahsyat. Hasilnya dahsyat ya. Karena apa? Karena ibarat tombol nih ya. Ibarat tombol, ibarat rumah teman-teman itu ibarat rumah.
listriknya itu kemarin belum nyala. Nah, ini magnetrisi itu mencet nyalain gitu. Nyalain ruangan di dalam ruangan tubuh teman-teman, di dalam ruangan jiwa teman-teman, di dalam soul teman-teman gitu ya. Gitu. Awalnya tidak terang, lama-lama jadi terang, terang dan terang terus gitu ya. Semoga insya Allah semoga teman-teman semakin dahsyat nanti ya. Itu namanya detox rezeki dan paradox of candy ya. Namanya bungkus permen. Karena untuk mempraktekkan ilmunya Allah ini memang digodoknya pakai detox rezeki dan paradox of candy. Candy. Dan orang-orang beriman ketika dikasih detox rezeki dan paradox of candy harus happy, bahagia gitu ya. Jangan sampai nanti istidroj gitu. Alhamdulillah, barakallah. Semoga impian teman-teman tercapai semua ya, teman-teman ya. Nanti Amin. Bunda Okta impiannya makin dahsyat nanti ya. Semakin tercapai. Amin. Kemudian nanti Amin, amin, nanti amin, amin. yang Es sudah ke Bali, ajaib Bu. ya, Bunda Okta atau teman-teman Bunda Sudarmini ya. Sekarang ayo kita naikin lagi LOP-nya ya. Kita naikin lagi LOP-nya dengan cara apa? Dengan cara naikkan kepribadian kita, teman-teman. Kita jangan hanya melulu tentang LOP tentang diri kita. Kita jangan hanya melulu tentang mengejar impian kita. Saya pengen punya 20 dinar, saya pengen punya 100 dinar, Bun. Saya pengen punya 1000 dinar, Bun. Tapi energinya hanya untuk diri kita sendiri. No, tidak Betul. seperti itu ya, teman-teman ya. Cara Ya, untuk mencapai LOP kita adalah dengan cara mewujudkan impian orang lain. Cara Bikin mewujudkan orang LOP kita adalah dengan cara memuliakan, membahagiakan orang lain. Gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi bikin yuk orang LOP-nya senang. dinaikin lagi. Semoga kita semua ini menjadi jalan keajaiban untuk banyak orang ya. Minimal di keluarga kita. Di keluarga kita misalnya ada 5 orang. Ya minimal lima orang ini. Dengan cara apa? Dengan cara masak yang enak untuk yang perempuan ya. Gitu. Masak yang sehat. Terus yang laki-laki juga semakin semangat gitu kan, mencari maisyahnya gitu. Semakin semangat menjadi ayah yang baik. Oh ya, selamat hari Hari Ayah Nasional ya teman-teman ya. Untuk bapak-bapak semua, kita baru saja melewati Hari Ayah Nasional untuk Pak Lukman. Terima kasih untuk Pak Teguh, selamat Hari Ayah ya. Indonesia ini menjadi negara fatherless ketiga loh teman-teman. Negara fatherless ketiga. Menjadi fatherless itu apa? Ayahnya tidak hadir di keluarga. Dan itu nomor 3. Wah, nanti materi selanjutnya ya. Sekarang kita ngebahas dunia kuantum dulu ya. Insya Allah, yuk nanti naikin lagi dunia kuantumnya. Makanya Allah ngecek nih dunia kuantum kita udah tinggi belum? Allah hadirkan tuh mitra kerja yang suka hampir tiap hari marah-marah, Fitri gitu ya. Kemudian Bunda Sania, Allah hadirkan suami yang membuat tidak nyaman gitu karena Allah pengen ngecek dunia kuantum kita sudah benar-benar dahsyat belum gitu ya. Makanya sholat tobat, perbanyak dikir, perbanyak masuk gua keajaiban, kuatin LOP-nya. Fitri, coba di pikiran kita ya, setiap hari jangan punya pikiran, ntar orang-orang ini jangan-jangan marah. Ah, jangan punya pikiran seperti itu ya. Itu yang membuat tanpa sadar sedang menulis LOP di sini. ya, Gitu ya, berpancar, teman-teman. berpancar akan keluar, terwujud. Iya, betul. Yakin bahwa beliau adalah orang mulia dan bahagia. Makanya itu perlu segera dianulir, segera diperbaiki dengan doa kita. Ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau. Sebutin orangnya, ditambahin mulia dan bahagia. Ya, si A yang selalu mulia dan bahagia. Jadi di otak kita pun isinya udah nggak ada tulisan marah-marah, gitu ya. Ketakutan kita, saya takut ketemu orang itu, oh nanti dia marah-marah, oi. Nah ini nih berarti LOP-nya belum dibenerin ya. Makanya istighfar.
Ya Allah, saya salah, ampuni saya belajar. LOP-nya di sini yang bagus-bagus semua ya Allah. Orang itu ganteng, kaya raya, sehat, mulia, cantik, jelita kalau perempuan gitu kan. Nanti hidupnya bahagia, selalu mulia dan bahagia ya Allah. Gitu ya. Begitu juga dengan suami kita, ya, Bunda Sania. Nanti malam nih, Bun, ya. Bayangin dulu, menurut Bunda yang tidak nyamannya apa? Misalnya tadi marah-marah, ganti dengan wajah suami yang selalu senyum, gitu ya, selalu menyayangi Bunda, misalnya selalu memeluk Bunda, selalu memberi hadiah ke Bunda, misalnya, selalu mensupport pekerjaan Bunda. Bayangin itu dulu, Bun. LOP kita diperbaiki ya, itu. Itu. Jadi cara memperbaiki dunia kuantum itu adalah dengan cara memperbaiki LOP kita, ya. Eh, Jadi kalau dunia kuantum kita belum dahsyat, nah, berarti ada perisai rezeki di dalam diri kita. Salah satunya adalah di sini, ya. Masih ada pikiran, suami saya nanti pulang ke rumah pasti main HP mulu nih. Itu tuh pikiran itu yang harus kita buang, teman-teman. Insya Allah nanti suami saya pulang ke rumah, dia akan memeluk saya, ngajak ngobrol saya, terus ngajak main anak-anak, terus ngajak makan bakso misalnya ya. Ngasih ngasih uang jajan banyak, nanti rezekinya tambah banyak, gitu Bun. Ya, maka nanti energi kita akan sampai ke suami. Nanti suami, "Oh, nyampe rumah kok energinya beda ya." Gitu. Sampai rumah kok saya udah nggak pengen pegang HP ya. Aduh kangen terus nih sama istri gitu. Pengennya meluk istri sama anak-anak gitu. Pengennya nyenengin Amin. anak-anak terus. Itu Bun. Tuh, dahsyat ya. Apa itu Dahsyat. magnet Rizky? Satu sama Sama terhubung. terhubung. Ya, satu sama terhubung. Kenapa orang lain belum baik-baik saja? Bisa jadi ada peran saya. Bisa jadi ada peran kesalahan saya di situ. Eh, Dahsyat. Alhamdulillah. Nanti teman-teman praktekkan terus ya jurus-jurus magnet Rizky ya. Nanti teman-teman akan merasakan edik ketagihan. Ya, betul ya, Bu Hartatik ya, gitu. Ya, Praktek Bunda. ilmu MR itu nyenengin gitu ya. Bikin Saya kangen. merasakan sendiri, Bun. Saya sudah Iya. merasakan. Dulu saya Hmm. jadi guru tuh suka ya namanya ngajar di kelas bawah dulu dulu sebelum saya terangkat itu. Jadi ngajar disitulah saya apa mendapatkan ilmu kesabaran yang luar biasa ya. Masya Allah. Kalau sampai saya pindah di SMP itu anak-anak seperti ini. "Ah, Ibu kok sekarang banyak senyum ya katanya gitu. Hmm. Eh, memangnya kalian ini suka kalau ibu marah? Ya enggak sih bu, ibu kayak sekarang itu senyum, bahagia katanya. Dalam diri saya, berarti saya bisa membawa, bisa mempraktekkan ilmu magnet rezeki. Saya gitu bunda. Masya Allah. Malah karena kita happy gitu ya Bun ya. Orang yang Ya, happy itu cenderung melakukan sesuatu hal yang sama. Jadi tuh. nanti kalau di neuroscience tuh ada kalau ada hormon kalau orang yang jatuh cinta itu kan dopamin gitu ya. Eh, jadi memunculkan hormon dopamin itu. Kalau Iya, iya. narkoba itu kan hormon apa ya? Yang pokoknya tapi ketagihan tapi unsurnya dari luar. Tapi kalau Betul. magnet Rizky ini ketagihan tapi unsurnya dari dalam. Dan ini yang Dalam. benar, teman-teman. Karena kita memperbaiki dari dalam, akhirnya tubuh kita tuh nagih, teman-teman. Aduh, kayaknya Tuh. kalau saya aja CTMR itu tiap bulan tuh kangen ngadain SHMR gitu ya. Saya yang belum anu apa namanya bun ikut ini camp offline di sana. Tapi Oh, kita ayo dong. rencana dari Lampung Tengah. Iya, Dari iya. Lampung Tengah nanti kita mau berangkat bertiga gitu rencana. Nanti kalau pas libur apa ya nggak libur nggak apa-apa sih gitu. Iya, Kita mau cuti berangkat ya. bertiga ke sana gitu rencananya. Alhamdulillah, dahsyat. Ya. Kemarin hotelnya bagus Karena banget. selama Nanti ini ikutnya Desember, Bun. online terus. Desember Iya, ya. ya, Insya insya Allah Allah nanti. Desember nanti ada. Insya Allah. Karena banyak permintaan. Oh, jadi liburnya diisi ke sana aja. Iya, dahsyat. Jadi Siap. sekarang karena seorang orang-orang
Terus semakin kesini semakin paham Bun, bahwa aset terbesar adalah diri kita sendiri. Makanya bisnis skincare itu banyak Bun, menjamur, ya kan? Ya tuh. Gitu kan? Karena mereka sadar ini muka ini adalah aset gitu kan. Nah, kalau mereka aja sadar, nah apalagi kita ya. Kita memperbaiki dunia kuantum kita, insya Allah nanti semakin dahsyat. Kalau saya tidak melakukan skincare apapun ya Bun, tidak. Saya hanya memperbaiki dunia kuantum, terus menggunakan minyak kelapa Bun. Nah Ya, itu minyak kelapa itu bagus banget. Gitu. Dengan dunia kuantumnya ini membuat kulit kita menjadi kenyal. Gitu. ya, benar-benar. Alhamdulillah ya. Jadi nanti kesehatan dapat, kecantikan dapat, kesejahteraan juga insya Allah pasti didapat. Kekayaan juga pasti didapat. Gitu. Karena ini adalah janji Allah dan janji Allah itu adalah pasti. Ilmu yang saya share itu adalah ilmunya Allah, bukan ilmu saya ya. Kewajiban saya adalah menyampaikan apa yang kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada saya. Gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Saya nggak sapa-sapa lagi. Bunda Erlinawati dari Tangerang, Barakallah. Bunda Estriana dari Jakarta, ini ya, Manggarai ya. Bunda Fitrianti, Neng Fitrianti, Barakallah. Semoga diberikan jodoh terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Kuatin LOP-nya sayang. Bunda Uut Syarifah, Pak Lukman Tegal, Bunda Okta, Bunda Sevi. Bunda Sevi di mana ya? Bunda Sudarmini di Rajek, Tangerang. Bunda Sunarti di Klaten, dahsyat. Ini wanita soleha yang sedang terus memuliakan suaminya. Pak Teguh di Bogor ya, bersama Bu Lila. Bunda Sania di Bandung, Umi Umar, dan Bunda Yesi Kuningan. Alhamdulillah. Insya Allah kita tutup dengan sholawat maghrib rizki ya teman-teman ya. Yuk. Ya, Bun. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Amin. Ini teman-teman saya sarankan setiap malam ketika selesai sholat hajat ya, dawamkan ini terus menerus minimal 100 kali ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Nggak usah dilaguin nggak apa-apa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sambil bayangkan impian teman-teman. Sambil bayangkan hajat-hajat teman-teman. Sambil bayangkan LOP, suami yang semakin mesra, 3H ya. Happy, holy, and hot gitu ya. Kemudian sambil membayangkan mendapatkan jodoh terbaik, sambil membayangkan juga tadi sahabat-sahabatnya itu bahagia, mulia bahagia semua. Kenapa orang itu marah-marah sayangku? Kenapa? Karena dia belum mencapai level mulia dan bahagia. Ila liqa ya. Barakallah. Saya setel lagi lagu-lagu Magnet Rizky ya. Silahkan teman-teman. Dalam detak yang berulang, ku pautkan ilmu magnet rezeki, tersulam di dada dengan doa. Hatiku tenang karena percaya cintamu nyata. Getaran ayat Al-Quran menggema, menyentuh jiwa di
setiap persoalan, menjadi cahaya di langkah-langkahku, menuntun hati pulang padamu. Ya Allah, di setiap sujud ku temukan arah, dalam heningku dengar ayat-ayatmu, air mata jadi saksi cintaku. Kau peluk hatiku yang lemah. Ku tanam makna di setiap sujud, sholat jadi rumah teduh dan hangat. Cintamu jadi imam sejati, menuntun langkah, menembus langit tinggi. Ya Allah, di setiap sujud ku temukan arah, dalam heningku dengar ayat-ayatmu, air mata jadi saksi cinta. Kau peluk hatiku yang lemah, menembus batas ku temukan rahmat, dalam luka kau selipkan hikmat. Tangga kecil menuju cahaya, menjadi wiridku selamanya. Ya Allah, inilah wiridku, langkah menuju ridhomu. Dalam sujudku temukan cahayamu, mengurai  mengurai luka, menenun asa. Ya Allah, inilah wiridku, langkah menuju ridhomu. Dalam sujudku temukan cahayamu, mengurai luka, menenun asa.